Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Health with Dr. Reysa Broto Asmoro in association with Halo Healthy People, CNN Indonesia Health kembali hadir bersama saya Dr. Reysa Broto Asmoro. Diabetes kini tidak hanya menyerang warga lansia, tak sedikit anak-anak, remaja, dan mereka yang berusia di bawah 40 tahun pun sudah terkena diabetes. Hari ini kita akan membahas tentang waspada diabetes menyerang Gen Z. Obesitas dan pola hidup tak sehat bisa menjadi pemicu seseorang mengidap diabetes tipe 2. Apa yang harus diwaspadai dan dilakukan untuk mencegah serta menangani diabetes tipe 2 tersebut? Berikut informasinya. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum terjadi. Bahkan tren menunjukkan peningkatan jumlah penderita diabetes tipe 2 tertinggi adalah terjadi pada anak-anak dan remaja. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi junk food dan minuman yang tinggi gula serta faktor gaya hidup yang tidak sehat. Mila salah satunya, perempuan yang kini berusia 37 tahun sudah menderita diabetes selama hampir 14 tahun lamanya sejak tahun 2010. Ia pun menyadari saat itu ada dua faktor resiko yang mungkin menjadi penyebab mengapa ia terdiagnosis diabetes tipe 2 di usia muda, yaitu obesitas dan adanya faktor keturunan diabetes dari sang ayah. Ya, tantangannya sebenarnya adalah mengontrol diri sendiri sih. Karena kan kita harus tahu batasan ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya diabetes itu lo mau makan apa aja boleh. Lo mau makan apa kek, istilahnya kayak kopi-kopi sekarang, boba apa segala macam, boleh, tapi kita harus tahu batasan diri. Itu yang susah sebenarnya. Dokter konsultan endokrinologi anak Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, Bina Akura menyebut ada beberapa tanda yang bisa menjadi tanda-tanda seseorang terkena diabetes tipe 2 dan harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Seperti sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kemudian, sering merasa haus, sering merasa lapar, kelelahan, hingga luka sulit sembuh. Jika ada tanda-tanda tersebut yang Anda alami, maka penting untuk dilakukan pengecekan gula darah sesegera mungkin. Lalu, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi para penderita diabetes tipe 2? Kalau pada anak-anak dengan diabetes tipe 2 ya, yang satu yang harus dilakukan itu berupaya untuk menurunkan berat badan ya. Jadi dengan misalkan dia hobinya berenang, mungkin frekuensinya ditambah, atau dia hobinya jogging ataupun misalkan aktivitas lain ditambah. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, jumlah pengidap diabetes di Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 28,6 juta jiwa. Penting bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dengan cara membatasi makanan tinggi gula serta menjalani olahraga teratur. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta. Sangat disayangkan ya, anak muda atau yang masih berusia di bawah 30 tahun sudah terkena diabetes. Nah, untuk mengenal diabetes lebih dalam, sudah hadir di studio CNN Indonesia, Dr. Henry Simon Saragih, spesialis penyakit dalam, Magister Kesehatan. Halo dok, apa kabar? Baik kabarnya, terima kasih dokter. Dok, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama, kita bicara tentang diabetes itu sendiri, yang sebenarnya ada 4 jenis ya, atau 4 tipe diabetes yang umumnya banyak diketahui masyarakat. Itu ada 2 jenis, yakni tipe 1 dan tipe 2. Nah, lantas apa aja sih sebenarnya dan perbedaannya mulai dari gejalanya, penyebabnya, dan penderitanya seperti apa? Itu bagaimana? Silakan dok. Baik dokter Risa, jadi ada 4 jenis ya diabetes itu. Yang pertama diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, yang ketiga diabetes tipe lain, dan yang keempat terakhir adalah diabetes dalam kehamilan. Secara garis besar, sedikit saya jelaskan untuk masing-masing karakteristiknya. Diabetes tipe 1 itu adalah yang paling sering diderita oleh anak-anak ya, bisa sampai kurang dari 20 tahun. Pada dasarnya memang di awal
dia memang sudah ada gangguan di pankreas dalam hal memproduksi insulin. Jadi dia sangat ketergantungan dengan pemberian insulin. Diabetes tipe 2 seringnya adalah terjadi pada usia remaja dan paling sering adalah dewasa sampai tua, di atas 20 tahun. Dan ini merupakan diabetes yang paling sering terjadi. Paling banyak diderita. Dan penyebabnya yang paling sering adalah karena gangguan pola makan ya, melebihi kemampuan dari tubuhnya. Gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah diabetes tipe lain. Untuk ini banyak penyebabnya. Bisa dari obat-obatan, bisa memang gangguan lain selain sistem hormon di pankreas, misalnya ada tumor pankreas, atau gangguan dari sektor hormon lain, misalnya hormon steroid dan hormon-hormon lain. Yang keempat adalah diabetes dalam kehamilan yang akan terjadi pada saat hamil, tetapi setelah melahirkan dia akan normal kembali. Baik, begitu dokter. Baik, memang paling banyak diketahui yang diabetes tipe 2 ini ya, karena ini berkaitan erat dengan pola hidup tak sehat nih, seperti apa yang menjadi pemicu munculnya penyakit tersebut. Nah, misalnya apa aja pola hidup yang tidak sehat itu, Dok? Baik, dari yang pertama itu memang pola makan ya. Dari kalau yang masyarakat tahu adalah yang manis-manis ya, manis-manis ya, baik dari minuman. Makan manis bikin diabetes gitu ya. Tetapi tidak hanya bersandar pada itu saja. Ternyata. Ya, jadi semua makanan mengandung glukosa, kalori dalam hal ini, di mana kalau berlebihan dari kemampuan tubuhnya juga bisa terkena diabetes. Misal ada yang dia nggak suka manis, dia suka asin atau gurih. Nah, dia terlalu banyak konsumsi cemilan, misalnya yang gurih seperti keripik, kacang, misalnya ya, melebihi kemampuan gorengan, melebihi kemampuan tubuhnya, dia bisa kena diabetes. Ternyata bisa juga. Yang kedua, misal dari pola makan tadi, makan yang tidak teratur ya, kita kan ada porsi istilahnya makanan pokok, oke, ada makanan selingan, nah kadang-kadang kebalik, makanan selingan yang jadi pokok, ya pokoknya yang ditinggalkan, malah di-skip-skip di skip-skip. Ya, berikutnya adalah memang misalnya tadi ya olahraga yang mulai berkurang, terutama kalau bekerja yang nggak punya waktu untuk berolahraga, ada yang tidurnya juga kurang, ya sehingga rentan terhadap peningkatan berat badan, bisa juga rentan terjadi diabetes. Karena itu akan saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Ternyata dengan semakin meningkatnya atau bertambahnya berat badan juga bisa memicu munculnya diabetes tipe 2 ini juga. Kaitannya bagaimana tuh, Dok? Kok dari makan banyak, menumpuk lemak, kok bisa jadi diabetes ya? Ya, jadi ketika kita makan, maka secara fisiologi, secara mekanisme di alam di tubuhnya itu akan mengeluarkan, pankreas akan mengeluarkan insulin ya, untuk memasukkan makanan tadi ke dalam sel. Nah, ketika terus terjadi hal seperti itu, maka peningkatan hormon insulin akan meningkat. Dan hormon insulin itu sifatnya adalah growth hormone, hormon tumbuh berkembang. Jadi kadang awal belum jadi diabetes, pankreasnya masih sanggup untuk mengeluarkan insulin, tubuhnya makin berkembang, tetapi ada suatu titik akhirnya pankreasnya istilahnya capek, jenuh. Gitu ya? Nah, sehingga akhirnya kemampuan produksinya kurang, bisa juga diawali dengan namanya resistensi atau ada hambatan dari penyerapan insulin tadi di sel. Baik, lalu bagaimana nih untuk menangani penyakit diabetes tersebut? Nah, tapi kita akan membahasnya usai jeda yang berikut ini. Healthy People masih di CNN Health dan masih membahas tentang diabetes. Bersama Dr. Henry Simon Saragih, spesialis penyakit dalam Magister Kesehatan. Dan saat ini juga sudah hadir di studio CNN Indonesia, Ibu Rika Kartini, Product Expert K-Walk by Jako.
Kita ke Dokter Henry terlebih dahulu nih ya. Dok, memang salah satu yang perlu diperhatikan nih dari penyakit diabetes adalah neuropati diabetik. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan neuropati diabetik itu dan bagaimana gejalanya? Baik, jadi neuropati diabetik itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Ya, jadi kalau gula di dalam darahnya begitu tinggi, ada istilah medisnya namanya glukotoksik. Jadi gula itu bisa menjadi racun di dalam tubuh. Jadi gula itu di dalam darah, darah beredar di seluruh tubuh. Salah satunya adalah sel saraf. Jadi nanti keadaan gula yang begitu tinggi, hiperglikemi tadi, itu bisa merusak saraf. Maka dikenal namanya neuropati diabetes. Neuropati diabetes akan terjadi dengan lamanya pasien terkena diabetes. Diabetes itu tidak bisa dihilangkan, jadi hanya bisa dikendalikan. Karena diabetes tidak bisa dihilangkan, maka salah satu komplikasinya neuropati diabetes pada prinsipnya juga tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diredakan. Gitu ya, dikurangi. Dan gejalanya sendiri seperti apa yang nampak pada pasien? Gejalanya itu adalah namanya gangguan saraf tepi seperti kesemutan, baal-baal, terus nyeri di tusuk-tusuk, kadang-kadang kram. Yang paling sering memang di tangan, kaki, tapi bisa juga di salah satu area-area tubuh seperti itu. Yang ada persarafannya tentunya. Persarafannya. Ya. Baik, jika sudah terkena gejala neuropati diabetik ini, lantas bagaimana mengatasinya? Apalagi kan neuropati diabetik ini tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Ya, jadi dari mulai yang waspada ya, bahaya dari neuropati diabetes adalah salah satu penyebab dari luka diabetes. Karena ketika pasien diabetes itu berkurang tingkat kemampuan saraf, salah satunya fungsi sensorik untuk mendeteksi rangsangan di sekitarnya, sehingga kalau keluhan pasien namanya baal ya, ketika dia menginjak, contoh misalnya kerikil tajam, waktu menginjak dia tidak sakit, tidak terasa, tetapi tahu-tahu kakinya sudah berdarah, sudah ada luka, dan di situ bahayanya. Jadi yang pertama adalah pasien diabetes perlu memakai alas kaki yang memadai ya. Kemudian tentu mengatur kadar gula darah, karena kadar gula darah yang terkendali akan cenderung meredakan komplikasinya. Yang berikutnya olahraga, itu meningkatkan ambang tingkat reaksi dari sarafnya, seperti itu. Baik, saya setuju sekali nih, karena menurut salah satu jurnal kesehatan, jika healthy people mungkin menderita diabetes tipe 2, memang dianjurkan nih untuk berolahraga ringan. Nah, salah satunya adalah jalan kaki. Saat ini ada produk nih, sandal kesehatan yang nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ke Ibu Rika Kartini, selaku produk expert dari K-Walk by Jako. Nah, Ibu Rika, ini bagaimana nih detail cara kerja dari sandal K-Walk by Jako ini nih? Produk sandal K-Walk ini ada fiturnya, jadi ada di dalam itu ada energy box. Jadi energy box ini dapat menghasilkan getaran halus. Jadi pada saat melangkah berjalan itu ada rasa getaran di kaki. Ya, jadi yang seperti dokter tadi sampaikan bahwa salah satunya itu dengan berolahraga, dengan berjalan kaki mungkin cocok sekali dengan menggunakan K-Walk ini, itu dapat membantu mengontrol gula darah dari getaran yang dihasilkan. Oh wow, jadi sandal K-Walk by Jako ini bisa menjadi opsi non obat ya Bu Rika ya? Iya betul, dikarenakan neuropati diabetik ini tidak bisa disembuhkan ya dok. Salah satunya yaitu dengan menjaga dan mengontrol gula darah, produk kami bisa digunakan. Ya. Lalu siapa saja yang sebenarnya bisa memakai sandal K-Walk by Jako ini Bu? Nah, selain para penderita diabetes, produk kami sekarang ini dengan desain yang trendy, jadi dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari itu oleh siapa saja. Jadi sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Stylishnya juga dapat. Iya, betul. Jadi nyaman dan juga sehat gitu ya? Betul. Oke, Bu Rika, bagaimana nih jika healthy people ingin mendapatkan produk sandal K-Walk by Jako ini?
Nah, produk kami ini bisa didapatkan di showroom-showroom offline Jako Kiwok terdekat di kota Anda, maupun melalui marketplace serta website www.jako.co.id. Baik, sudah dijalankan langsung ya Healthy People ya, tentang cara mendapatkan sandal K-Walk by Jako ini. Menarik ya dialog tentang neuropati diabetik, jadi jangan dianggap remeh ya, dan sebaiknya kenali sejak awal supaya tidak terlambat. Kita masih akan lanjut lagi bahas tentang diabetes usai jeda yang berikut ini dalam segmen selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami. Healthy People masih bersama Dr. Henry Simon Saragi di sini, spesialis penyakit dalam, magister kesehatan. Nah, kita lanjut lagi membahas tentang diabetes, di mana penderita diabetes ini membutuhkan kadang-kadang di akhirnya suntik insulin secara rutin. Nah, sebenarnya apa aja sih jenis insulin, dampaknya seperti apa dalam penggunaan insulin ini, Dr. Henry? Baik, jenis insulin itu paling sering adalah dibedakan karena memang waktu kemampuannya di dalam tubuh. Jadi ada insulin jangka pendek, ya itu biasanya untuk mengawal kita sebelum makan. Ada insulin jangka panjang, biasanya diberikan 1 kali sehari, biasanya sebelum tidur. Dan kemudian sekarang ada yang bisa mix ya, di keduanya atau disebut juga intermediate gitu ya, campuran keduanya. Seperti itu dokter. Baik, dan itu tidak semua orang ujung-ujungnya begitu divonis diabetes, harus menggunakan insulin, nggak seperti itu dong ya? Tidak. Tentu memiliki tahapan sampai akhirnya, ternyata memang sudah butuh insulin nih. Baik, jadi ada indikasi-indikasi pemberian insulin dokter ya. Jadi kalau yang masyarakat kenal itu adalah, diabetesnya sudah parah. Iya, biasanya yang kan taunya itu cuma parah. Sudah parah. Sudah parah atau obat-obat yang diminum sudah tidak sanggup lagi mengendalikan. Tetapi itu baru salah satu dari banyak kriteria. Itu yang pertama ya tadi ya. Jadi sudah keadaan berat sehingga obat-obat lain tidak sanggup. Yang kedua, betul penyakit-penyakit kritis. Misalnya pasien harus dirawat di ICU, ada yang kena stroke, serangan jantung. Ya, biasanya dalam perawatan itu tujuannya pemberian insulin supaya kerjanya cepat dan dosisnya bisa diatur sehingga masa perawatannya bisa lebih cepat. Baik. Berikutnya adalah diabetes dalam kehamilan. Ya tadi ya, karena obat-obat yang diminum itu masih bisa melewati sawar darah plasenta. Jadi bisa mempengaruhi janin. Mempengaruhi janin, sedangkan insulin dia tidak, dia lebih aman untuk dalam kehamilan. Baik. Berikutnya adalah gangguan ginjal dan gangguan hati. Tapi jangan dibalik, berarti obat-obat yang bukan insulin bisa mengganggu hati, mengganggu ginjal. Tidak. Bukan begitu. Artinya obat-obatan yang oral, yang diminum, itu kebanyakan membutuhkan ginjal yang baik, membutuhkan hati yang baik untuk bekerja, karena sebagai metabolismenya dia. Nah, sedangkan insulin walaupun ginjalnya terganggu, walaupun hatinya terganggu, dia masih bisa bekerja dengan baik. Ya, begitu. Makanya solusinya menggunakan suntik insulin tersebut. Tapi juga ada dokter, kalau biasanya tadi ya, diabetes tipe 1 pakai insulin, kemudian khusus pasien-pasien yang terjadi penurunan berat badan yang cukup drastis sampai kurang dari normalnya, itu juga menjadi salah satu indikasi. Indikasinya menggunakan insulin tersebut. Lantas bagaimana ini dok untuk mencegah kita jangan sampai terkena diabetes di usia muda ini sendiri? Ini untuk bagi para Gen Z sekarang yang sedang menyaksikan, ada tips-tipsnya? Baik, kita sudah dengar ya baik di media massa atau media online untuk banyak sekarang yang terkena diabetes di usia muda. Jadi diabetes tipe 2-nya itu sangat berdampingan, beririsan dengan waktu diabetes tipe 1. Tapi yang di sini karena penyebabnya pola makan. Kebanyakan adalah karena
dengan era modern seperti ini, bisnis juga meliputi ke bisnis kuliner. Sehingga banyak sekali makanan-makanan yang bisa cepat saji, menarik, ya. Sedangkan itu kalau tidak diatur, kadang mempunyai kadar glukosa yang tinggi. Nah, jadi perlu memang sekarang sudah mulai di negara-negara tertentu sebelum melewati perizinannya dia dikasih kode tuh untuk kadar gulanya dan pengaturan sesuai dengan izin tersebut. Oke, dikasih warna, label warna ataupun kode ABCD betul. gitu ya. Yang kedua tentu pengawasan dari orang tua. Ya, kalau misalnya masih ya SD atau SMP mungkin sudah untuk misalnya ada lunchbox itu akan lebih terkendali ya dibandingkan bisa jajan lebih bebas ya. Yang ketiga tentu contoh di keluarga. Misalnya ketertiban makan yang keteraturan tadi, makan pokoknya misalnya sarapan atau makan malam bareng keluarganya sehingga dia bisa lebih tertib untuk pola hidupnya. Ajak berolahraga, tidur yang cukup, tidak hanya sekarang era gadget ya. Sampai kurang tidur, kurang waktu untuk olahraga. Begitu, tetap harus menyempatkan waktu untuk berolahraga dan jangan bergadang nih ya, terutama untuk Gen Z nih, usia muda. Lalu bagaimana nih untuk memilih konsumsi gula atau pemanis untuk mencegah diabetes dan untuk para penderita diabetesnya juga? Seperti apa? Ya, jadi seperti tadi, gula betul salah satu yang dibatasi. Tetapi yang dibatasi bukan hanya gula saja, tetapi asupan yang masuk yang akan berubah dalam bentuk kalori, glukosa di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau untuk gula langsung spesifik itu ada teori yang mengatakan 50 gram satu hari, tidak lebih sekitar 4 sendok. 4 sendok makan. 4 sendok makan, tapi itu untuk total, termasuk di makanan. Nah, termasuk yang terkandung di dalam makanan. Seperti itu. Jadi kalau makan pokok misalnya dalam sayur, dalam lauk kan kadar gula nggak terlalu banyak. Yang terlalu banyak yang dalam kue, roti, biskuit itu yang justru kadar gulanya lebih banyak karena untuk membuat itu kan pasti lebih dari itu kadarnya. Jadi itu, pembatasan. Tapi benar ya dok, kalau misalnya penderita diabetes sebenarnya memang tidak ada pantangan makanan gitu dan hanya sebenarnya harus tahu batasannya itu aja. Kalau mau sampai pada prinsip itu perlu ada ahli gizi yang menilai karena dia harus menghitung total kebutuhan kalori dalam satu harinya. Kalau memang dia bebas, tetapi itu sulit karena nanti jadi perkiraan di masyarakat. Nah, jadi seorang dokter kadang atau dokter gizi pun seperti saya sendiri dalam praktek harus membuat kaidah-kaidah untuk salah satu contoh sampel untuk dia lakukan. Nggak bisa langsung bebas. Kalau langsung bebas harus ada expert yang memantau itu. Nah, jadi harus ada kaidah-kaidah. Kaidah yang pertama adalah ketika dia kena diabetes, tubuhnya itu kemampuannya kurang dalam mengkontrol dibandingkan orang normal. Itu ya, sehingga dia harus membatasi makanan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika dia melakukan pembatasan, dia harus buat namanya skala prioritas. Mana yang harus masuk, mana yang tidak perlu masuk. Nah, ketika ada skala prioritas tadi, maka yang harus masuk adalah tentu kita kenal namanya makanan pokok. Nah, makanan pokok yang makanya saya sering menyampaikan namanya diet rumah sakit. Diet rumah sakit pasti mengandung makanan pokok yang memenuhi kriteria 3C. Oh, apa aja itu? Nah, ini kadang kalau kita buka channel promosi Departemen Kesehatan akan muncul pada diabetes. 3J. J pertama itu jadwal. J kedua itu jenis. J ketiga itu jumlah. Ya, jadwal makan di sini dalam arti makanan pokok tetap 3 kali sehari. Ya, jadi orang diabetes, oh tidak dokter, saya jadi 2 kali ya, tapi tetap 3 kali sehari tetap harus diperhatikan. Nah, pada jam makan pagi, makan siang, ya, jadi tetap ada makan malam. Di rumah sakit orang diabetes tetap ada jadwal makan malam. Harus ya. ada makan malam. Nah, yang kedua adalah jenis. Dalam hal makanan pokok mengandung karbohidrat, lemak, protein. Nah, terus saya konsep-konsep besarnya tentunya ya. Dalam hal itu Indonesia tetap masih memakai nasi, pakai sayur, pakai lauk seperti itu. Jadi
seorang diabetes di Indonesia tidak meninggalkan nasi, tetap pakai nasi di rumah sakit. Karena orang Indonesia makanan pokoknya nasi ya. Nasi. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan gitu. Betul. Rasanya, kan? Yang ketiga, nah disinilah jumlah. Nah, tentu tidak ada istilah porsi nambah di rumah sakit ya. Nah, jadi tetap satu porsi kalau sekitar 40 kilo itu 100 gram dapatnya. Nah, ketika makanan pokok harus masuk, maka yang akan kena skala prioritas, yang kena pembatasan adalah makanan cadangan atau tambahan atau selingan tadi. Nah, boleh disebut cemilan nggak, Nino? Boleh, cemilan ya. Tapi cemilannya ditambahin satu kata, cemilan sehat. Nah, kalau selingan, bisa selingan, nah itu yang lebih baik memang buah, walaupun buah juga tidak bisa berlebihan. Karena kadar gulanya juga tinggi di dalamnya ya. Mengandung kadar gula juga di situ. Begitu, dokter. Ini tetap semuanya harus kembali lagi ke diri sendiri dan tetap dipantau oleh profesional. Jadi konsultasi ke dokternya untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sudah sesuai dengan standar gizi untuk para penderita diabetes. Terima kasih banyak Dr. Henry sudah hadir di studio CNN Indonesia Health. Dan tadi kita sudah membahas segala hal yang terkait dengan diabetes. Semoga bermanfaat untuk healthy people semuanya. Dan healthy people, demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saatnya saya Dr. Reisa Broto Asmoro pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Healthy people, happy life. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Health with Dr. Reisa Broto Asmoro in association with